Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Reza, CPNS dosen Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh, sekaligus menjadi peserta latsar pada Balai Diklat Keagamaan Provinsi Aceh tahun 2021. Sebagai aparatur sipil negara, tugas dan fungsi ASN itu harus memenuhi nilai-nilai dasar ASN. Nah, apa saja nilai-nilai dasar tersebut? Yuk kita bahas. Oke, nilai dasar tersebut meliputi akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Agar kamu mudah ingatnya, ingat saja singkatan ANEK, di mana A untuk akuntabilitas, N untuk nasionalisme, E untuk etika publik, K untuk komitmen mutu, dan A yang terakhir untuk anti korupsi. Nah, di video kali ini kita hanya akan membahas satu nilai dasar dari ASN ini, yaitu akuntabilitas aparatur sipil negara. Bagaimana sih kita bisa tumbuh menjadi ASN yang akuntabel? Yuk kita bahas. Akuntabilitas itu berarti kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai oleh seorang ASN. Artinya, tiap ASN akan diberikan beban kinerja pada masa kerja tertentu untuk dicapai dan dipertanggungjawabkan. Nah, untuk menjadi ASN yang memiliki akuntabilitas, kita harus memenuhi 5 aspek akuntabilitas. Di mana H, H, L, K, K, ya. Apa itu H? H adalah hubungan. Hubungan ini bisa terbagi lagi menjadi 2 turunan, ya. Turunan yang pertama adalah hubungan secara vertikal, dan yang kedua adalah hubungan secara horizontal. Vertikal berarti mengatur pertanggungjawaban dari seorang ASN kepada atasannya. Sedangkan horizontal berarti pertanggungjawabannya ditujukan kepada masyarakat luas. Kemudian H yang kedua adalah hasil. Berarti orientasi dari akuntabilitas adalah hasil, di mana ASN selalu dituntut untuk bertanggung jawab, ya, adil, inovatif, namun hasilnya harus tetap maksimal. Lalu bagaimana? Ya, bagaimana hasil yang maksimal ini bisa diwujudkan? Maka ada aspek yang ketiga, yaitu L. L berarti laporan. Laporan ini akan menghimpun, ya, segala bentuk pertanggungjawaban dari seorang ASN, baik itu secara individu ataupun secara kelompok. Lalu, dari hasil penilaian laporan ini akan timbul aspek yang keempat, yaitu konsekuensi. Yang berarti 2 hal, bisa jadi bentuknya sanksi ataupun penghargaan atau reward. Sanksi diberikan kepada ASN yang tidak mencapai targetan kerja yang diberikan terhadap dirinya. Artinya masih dalam lingkup kerjaan utamanya. Sedangkan reward penghargaan diberikan kepada ASN yang melebihi target utama kinerjanya. Dalam ilmu manajemen ada 3 peringkat capaian. Yang pertama, yang paling terendah adalah below expectation atau di bawah ekspektasi. Untuk capaian yang tidak mencapai target ini akan diberikan sanksi. Lalu yang kedua, al-mutawasita atau pertengahan, ya, disebutnya adalah mid expectation. Nah, ini adalah bentuk capaian yang standar yang memenuhi hasil kinerja sesuai dengan tupoksinya. Sedangkan yang tertinggi adalah exceed expectation atau melebihi ekspektasi. Nah, inilah capaian atau level yang diberikan reward atau penghargaan. Lalu untuk K yang terakhir adalah kinerja. Nah, dari bentuk laporan penilaian yang telah diberikan kepada ASN, maka harus ada suatu evaluasi kinerja yang terus menuntut ASN untuk memperbaiki layanan kinerja ASN agar memberikan pelayanan terbaik atau pelayanan publik kepada masyarakat yang optimal. Capaian semua aspek akuntabilitas ini tentu dipengaruhi oleh lingkungan kerja yang akuntabel. Bagaimana sih lingkungan kerja yang akuntabel itu? Yuk kita simak. Lingkungan kerja yang akuntabel ini didukung oleh beberapa elemen seperti kepemimpinan, kemudian integritas, ya, keadilan, transparansi. Misalnya seorang dosen harus jelas, ya, bagaimana kriteria penilaian kepada mahasiswanya, harus jelas bagaimana kriteria evaluasi yang diterapkan dalam kelasnya. Kemudian tanggung jawab, lalu kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsisten. Kesembilan aspek ini akan bisa membawa langkah-langkah kepada 5 framework akuntabilitas
yaitu tentukan tujuan dan tanggung jawab, kemudian rencanakan apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan itu, lakukan implementasi ya yang bisa memonitoring kemajuan dan berikan laporan secara lengkap, dan yang terakhir harus mampu memberikan evaluasi atau feedback dan masukan perbaikan kepada bawahan atau kepada sesama kerja kepada levelnya. Baik, kita sudah sama-sama membahas tentang nilai dasar dari ASN. Salah satunya yang kita fokus di sini adalah akuntabilitas. Gimana? Udah siap untuk jadi ASN yang memiliki akuntabilitas? Mari kita mulai dari level terendah pada akuntabilitas personal diri kita sendiri untuk mencapai level akuntabilitas yang tertinggi demi mewujudkan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.